Ayah, Ibu, aku merindukan kalian. Seandainya aku mendengarkan kalian, mungkin kalian tidak akan mati. Tapi jangan khawatir. Hari ini, aku akan membalaskan dendam kalian. Menyentuh sekali. Bakti yang begitu besar. Bagaimana bisa kau? Du Jiangshan? Yama, apa kau pikir aku bodoh? Kau siapa? Dan siapa ayahku? Hingga ia harus berduel denganmu. Siapapun yang menerima titah Yamaku dan berani mengingkari janjinya, dia, Du Jiangshan, adalah yang pertama. Dan dia akan menjadi yang terakhir. Yama, nyawamu melayang hari ini. Tangkap dia. Kau berani menyerbuku. Kau tak ada bedanya. Yama, kau seharusnya menjadi sosok yang dihormati. Melakukan hal semacam ini, kau tak takut jadi bahan tertawaan dunia. Kurasa kau takkan hidup sampai hari itu. Semuanya letakkan senjata dan jongkok. Kalau tidak, kalian mati. Ayo lawan dia. Bodoh. Panggil Du Jiangshan. Cepat. Tunggu saja kau. Kun Er, sudah beres? Apakah Yan Wang meninggal? Ayah, aku sungguh menyesal telah mengecewakanmu. Du Jiangshan. Yama, apa yang kau lakukan pada anakku? Jika kau berani menyentuh selai rambutnya saja, kubunuh kau. Begitukah? Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana kau akan membunuhku. Aduh, ayah. Hentikan. Apa maumu? Apakah kau yang membunuh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu? Saya mengambil hidup itu. Bagus. Hari ini, saya akan membayar darah untuk darah. Aku akan pakai nyawa anakmu untuk membayar nyawa orang tuaku. Ayah, selamatkan aku. Dia satu-satunya, anakku satu-satunya. Yama, bebaskan anakku. Dan akan kuberikan apapun padamu. Baiklah. Akan kuberikan kesempatan padamu. Malam ini jam 8. Taman belakang Du Corporation. Jika kau tak datang, akan kukirim anakmu ke penjara. Aku punya banyak bukti kejahatannya. Jika terbukti bersalah, itu cukup untuk membunuhnya 100 kali. Bawa dia pergi. Pergi. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kirim orang. Kirim orang untukku ke Pung Gedung Du Grove. Jangan biarkan siapapun keluar. Ya. Yama. Ayah. Selamatkan aku, ayah. Nah, jangan takut. Ayah akan segera datang dan menyelamatkanmu. Tangkap dia. Anak buahmu. Bagaimana mereka bisa masuk? Tentu saja, anakmu yang baik yang membawa mereka masuk. Kalau tidak, apa kau pikir kami sebodoh itu hingga datang menemuimu sendirian? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Sudah kubilang, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Sekarang, kuberikan dua pilihan. Kau dan anakmu yang baik mati bersama. Atau kau akhiri hidupmu sendiri. Yama,
Di saat kau bisa bermurah hati, bermurah hatilah. Aku bisa memberikan semua yang kupunya. Semuanya. Asal kau bebaskan anakku. Aku janji. Aku takkan pernah kembali ke Haicheng. Bunuh kau. Kalau begitu, semua itu akan jadi milikku. Kamu di sini ingin bersamaku. Menghancurkan kita berdua. Tuan Dao, tuanmu, sini, pergi. Yama, aku salah. Tolong, biarkan anakku pergi. Aku akan jadi bersedia mengabdi. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu jadi sapi atau kudaku? Tuanmu, Pini, bunuh anaknya, bunuh dia. Tidak, ayah, selamatkan aku, ayah. Baiklah, aku setuju. Ayah. Ayah. Ibu. Arwah kalian di surga. Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Saudara. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Yama, aku mohon. Jangan bunuh aku. Berikan dia pada Dusye. Hal semacam ini, dia yang paling ahli. Ya. Ayo pergi. Saudara Wang, kau sekarang sepenuhnya mengendalikan Haicheng. Kapan kau berencana untuk membawa kakak ipar kembali? Setelah bertahun-tahun, mungkin dia menunggu kau untuk menjemputnya. Aku telah berbuat salah padanya. Dia mungkin tidak mau melihatku. Kau bahkan belum mencarinya. Bagaimana kau tahu apa yang dia pikirkan? Kau benar. Aku harus pergi mencari Jiayi. Bagaimana perkembangan dengan Viper? Du Mingkun sangat patuh. Dia bersedia menyerahkan semua yang dimiliki keluarga Du, bahkan keluarga, afiliasi keluarga Du, mulai memihak kita. Sekarang, seluruh Haicheng menjadi milik kita. Allah Yama, seluruh Daxia juga menghormati kita. Yang Wangdian, kerja bagus. Beritahu keluarga Diancheng bahwa aku, Yan Wangdian, akan segera tiba. Suruh mereka menyiapkan perjamuan untuk menyambut kita. Aku ingin Jiayi menjadi wanita paling bahagia di seluruh Daxia. Baiklah, kakak, tunggu sebentar. Kau sendiri pilih beberapa hadiah dan kirimkan ke keluarga Song Diancheng. Anggap saja sebagai tanda terima kasih kecil dariku. Ya. Jiayi, aku datang untuk menemuimu. Kita sudah bercerai. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Jiayi. Istriku. Beri aku kesempatan lagi. Aku janji. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Ku dengar. Kau kembali untuk membangun kembali Yang Wangdian. Bagaimana aku bisa mempercayaimu setelah itu? Nah, istriku, kau harus tahu bahwa seluruh Daxia sekarang menghormati Yang Wangdian. Tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi. Istriku, aku punya kekuatan hanya untuk memberimu dan anak-anak kita kelak keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sejahtera. Kalau begitu masuklah. Tidak. Siapapun bisa masuk ke rumah keluarga Song kami, tapi bukan mantan narapidana ini. Tidak. Xinxian, bagaimanapun juga, dia suamiku. Biarkan dia masuk. Bukankah kalian berdua sudah bercerai? Kenapa kau masih tanpa malu mengikutinya? Apa?
Beong, ayah. Jiai, kenapa kau membawa mantan narapidana ini ke sini? Ini sungguh sial. Bu, Wang Yan sudah lebih baik sekarang. Aku masih ingin melanjutkannya bersamanya. Kukatakan padamu, aku tidak setuju dengan pernikahanmu. PA. Jiai, ayahmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ayo lihat. Ini semua dari orang yang sangat penting. Ini untukmu. Siapa yang mengirim semua ini? Tentu saja, aku yang mengirimnya. Tuan Tang. Jiai, apakah kau menyukainya? Kukira begitu. Pagi ini, kenapa burung murai berkicau tanpa henti? Ternyata Tuan Tang akan datang. Tuan Tang, barang-barang yang kau kirim ini terlalu berharga. Sama-sama. Tidak seperti beberapa orang yang datang dengan tangan kosong. Jiai, aku dengar dari ibumu bahwa kau akan kembali hari ini. Jadi aku menunda segalanya, lari ke sini. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Tang. Namun, aku sudah punya suami. Orang tak berguna yang bahkan tak mampu membeli hadiah pertemuan. Pantas disebut suamimu. Benar sekali, Tuan Tang. Aku dengar. Dia bahkan menghabiskan beberapa tahun di penjara. Jadi, dia seorang narapidana. Itu menjelaskan kenapa kau sangat miskin. Hei, nak. Ini 5 juta. Ambil. Pergi sejauh mungkin dari dan jangan pernah kembali. Cepat ambil. Dasar tak berguna. Betul sekali. Ini 5 juta. Kau, nak, takkan bisa mendapatkan ini seumur hidupmu. 5 juta yang Anda inginkan. Kau, pikir kau bisa membeli Jiai dan cintaku? Kau meremehkanku. Kau, nak, jangan keterlaluan. Kau terus bilang, aku tidak membawa hadiah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Hadiah ini, siapa yang mengirimnya? Aula Yama. Ini dari Aula Yama. Yama ini adalah tokoh nomor 1 di Haichen. Bagaimana mungkin dia mengirim hadiah ke keluarga Song kami? Sederhana saja, karena akulah Yama. Kau berani menyebut dirimu Yama? Yama adalah tokoh nomor 1 di Haichen. Bahkan keluarga Du bukanlah tandingannya. Kau ini apa? Nah, kau bukan cuma tak berguna. Kau juga pembohong. Kau, nak, setelah bertahun-tahun, kau tidak berubah sedikit pun dan belajar menipu. Ayah, ibu, Wang Yan tidak membohongimu. Dia sebenarnya adalah Yama. Diam. Jiai, ibu tahu kau berat sebelah pada anak ini, tapi kau tak bisa begitu melindunginya. Jika Yama mengetahui hal ini, pasti akan berimbas pada keluarga kita. Betul. Lalu jelaskan padaku. Siapa yang mengirim hadiah-hadiah ini? Siapa yang mengirimnya? Aku ingat sekarang. Kemarin, ayahku menerima pemberitahuan dari Aula Yama. Beritahu keluarga Tang untuk bersiap jamuan untuk menyambut Aula Yama. Kurasa benda-benda ini adalah hadiah pertemuan dari Yama. Betul, hadiah pertemuan. Entahlah, pelayanku secara tak sengaja mengirimkannya ke sini. Begitu. Yama sungguh murah hati. Benar. Apa yang kau tertawakan, bocah? Dasar sampah. Kau masih menertawakan Tuan Muda Tang. Apa yang kau punya untuk dibandingkan dengannya? Betul sekali. Saya tertawa. Wajahmu yang setebal tembok kota. Kau terus bilang, kalau dia yang mengirim hadiah-hadiah ini. Baiklah. Biar kutunjukkan padamu. Hadiah ini, sebenarnya siapa yang mengirimnya? Ini. Ada apa ini?
Tuanmu datang. Kalung ini air mata malaikat. Aku sengaja menyiapkannya untuk Jiai. Aku mengirimkannya bersama hadiah-hadiah lainnya ini. Masuk akal, kan? Kau memang tak pernah kapok sebelum ajal. Tak pernah kapok sebelum ajal. Kau benar. Jiai, ibu memang tak setuju kau bersamanya sejak awal. Lihat dia. Apa kau punya bukti? Kalau sampah ini yang mengirim barang-barang ini dasar tak berguna. Benar. Kau punya nyali. Tunjukkan buktinya padaku. Tak perlu bukti. Dalam beberapa hari, keluarga Tang akan lenyap. Tak perlu mereka ada. Wu Xiaoyang, jamuan besok dibatalkan. Dan kau pergi ke keluarga Tang sekarang juga. Dan beritahu kepala keluarga Tang untuk keluar sini. Beraninya kau menghina ayahku. Kurang ajar. Wang Yan, kau pikir kami tak akan melakukan apapun padamu? Tangkap dia. Ayah, ibu. Wang Yan hanya terpancing emosi. Jangan merendahkan diri serendah dia. Usir dia. Semakin jauh semakin baik. Keluarga Song kami takkan menerima mantan narapidana sepertinya. Seperti keluargamu, Song, keluarga mata duitan. Aku tak peduli. Kau, Jiai, ayo pergi. Kau boleh pergi. Tapi tinggalkan Jiai di sini. Apa? Wang Yan, kau berani sekali memukul tuanmu datang. Tangkap dia. Wang Yan, kau terluka. Tak apa, hanya luka kecil. Aku, Wang Yan, tidak mencari masalah. Tapi aku juga tidak takut masalah. Aku peringatkan kalian. Jika ada yang berani menyakiti istriku, aku takkan melepaskannya. Wang Yan, kau telah menyinggung keluarga Tang. Sekalipun kau lari ke ujung dunia, mereka takkan melepaskanmu. Jiai, apa kau menganggapku ibumu, Bu? Sudah kukatakan, seumur hidupku, aku cuma akan memilih Wang Yan. Kalau ibu memaksaku menikah dengan orang lain, aku nggak akan pernah kembali. Ayah, ibu, aku menghormati kalian sebagai orang tua Jiai. Aku peringatkan. Sudah cukup. Ayo pergi. Kurang ajar. Wang Yan ini kurang ajar. Tuanmu datang. Jangan khawatir, perseteruan ini, aku pasti akan membalaskan dendammu. Lihat hadiah-hadiah ini, persetan dengan hadiahmu. Membuatku malu besar hari ini, dan kau masih mau hadiah? Biar ku bilang, kalau kau tidak mengirimkan Song Jiai ke ranjangku hari ini, keluargamu akan bangkrut. Tuanmu datang. Apa yang harus kita lakukan? Aku punya rencana. Jiai, aku agak impulsif tadi. Kau tidak marah padaku, kan? Tidak. Kenapa aku harus marah padamu? Memang, orang tuaku keterlaluan. Baguslah. Halo, Bu. Apa tanda tanya? Aku segera kembali. Ada apa? Ibuku menelpon. Bilang dia terlalu impulsif dan ingin mentraktirku makan malam. Sepertinya mereka percaya identitasmu sekarang. Aku agak khawatir. Jangan khawatir. Dia ibuku. Dia tidak akan macam-macam denganku. Kalau begitu aku pulang bersamamu. Kau tetaplah di sini. Aku takut kalian akan bertengkar saat bertemu. Oke. Kalau terjadi sesuatu, hubungi aku. Kau ini anak. Siapa lagi yang memprovokasimu? Siapa lagi kalau bukan Yama?
Dia kembali. Bukan hanya kembali. Dia juga menghancurkan rencana besar keluarga Du kita. Properti Xiangyang itu senilai 1 triliun. Properti Xiangyang direbut oleh mereka. Apa? Dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Wu Xiaoyang. Bajingan itu menjual semua aset perusahaan. Menjual semuanya. Selain itu, juga meminjam 50 miliar lagi kepada Yama. Itu merugikan keluarga kita. Kehilangan tanah berharga itu. Berapa banyak dia menaikkan harganya? Menaikkannya sebesar 700 miliar. Yama ini masih punya tangan yang boros. Dia lebih suka rugi daripada membiarkan keluarga Du kita mendapatkan keuntungan. Ayah, lalu apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya tanda tanya. Jika kita tidak bisa mendapatkan tanah itu dan mitra lainnya mengetahuinya, kita harus menghadapi lebih dari 900 miliar dalam bentuk kompensasi. Jangan panik. Bukannya kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Ayah, apakah maksudmu? Kau sudah punya rencana? Apakah kau tahu Huang Qilin? Huang Qilin. Tangan kanan Yama sangat kuat. Dikatakan bahwa jumlah orang yang telah mati di tangannya bahkan lebih banyak dari Yama. Aku tahu di mana dia berada. Dan aku punya cara untuk menjadikannya alat tawaranku. Bagus. Dengan dia, aku tidak percaya Yama tidak akan menyerahkan apa yang dimilikinya. Kirim seseorang untuk menghubungi Huang Qilin. Katakan kita punya jalan menyembuhkan sakit untuk istrinya. Suruh dia datang. Pasar gelap, temukan aku. Pasin di ranjang 36. Pasin itu sudah dijemput 10 menit yang lalu. Dijemput. Bukankah dia menderita leukemia? Bagaimana dia bisa dijemput? Aku tak yakin tentang itu. Kebetulan sekali. Kau juga di sini? Du Mingkun, kemana kau? Membawa keluarga Qilin? Jangan marah. Mereka baik-baik saja. Dan bukan aku yang memaksa membawa mereka. Apa maksudmu? Dewa Yama, apa kau tidak mengerti? Mereka ikut denganku dengan sukarela. Du Mingkun, jangan coba-coba bermain trik denganku. Di mana mereka? Arena tinju hitam. Bagaimana arena tinju hitam masih beroperasi? Kak, maafkan aku. Setelah kau mengambil alih arena tinju hitam, tempat itu diubah. Sayangnya, aku tidak bisa mempertahankannya. Keluarga Du merebutnya. Mereka masih mengadakan pertarungan dan bahkan lebih merajalela dari sebelumnya. Tak peduli hidup atau mati, selama kau menang, kau bisa mengambil sejumlah besar uang. Dan jika kau kalah, kau mati, tentu saja. Ayo pergi. Tanda tangani. Selama kau menandatangani namamu, aku akan memberimu 100.000 sekarang juga untuk biaya pengobatan istrimu. Kontrak transaksi. Tapi syarat-syarat di sini tidak adil. Adil. Kau ingin adil? Kau bisa pergi sekarang. Tentu saja. Pikirkanlah baik-baik. Istrimu, bisakah dia bertahan sampai bulan depan? Kau seorang petinju hitam. Sekarang, ini hanya kembali ke asalmu. Oke, cepatlah. Transfer uangnya ke kartunya. Ya. Minggir, semua orang, minggir.
Wei Xiaoyang, kenapa kau terburu-buru? Apa yang kau coba lakukan? Du Jiangshan. Jadi dia Raja Yama. Setelah bertahun-tahun, Raja Yama, kau masih ingat namaku? Bahkan jika kau berubah menjadi abu, aku akan mengenalimu. Di mana Huang Qilin? Kemana kau membawanya? Aku tidak melakukan apapun padanya. Dia di sini dalam sebuah misi. Tidak percaya? Kalian bisa lihat sendiri. Qilin. Ikut denganku. Yama, apa yang kau? Bas, lepaskan. Aku sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Qilin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tahu, keluargamu sedang kesulitan. Jika kau bersedia untuk terus mengikuti Yama, masalah uang, tentang uangnya. Tidak, aku tidak bisa ikut denganmu sekarang. Pasar gelap punya aturannya sendiri. Jika aku berani ikut denganmu, itu berarti bermusuhan dengan seluruh pasar gelap. Dia benar, dia orangku sekarang. Jika dia ingin pergi, dia butuh izinku. Apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin banyak. Aku hanya ingin mengundang Yama untuk menonton pertandingan tinju berikutnya. Naik ke ring. Sekarang memasuki ring Raja Pedang. Aku yakin semua orang akrab dengan nama ini. Benar, dia salah satu dari 4 Raja Berlian Yama. Sangat terampil. Dan hari ini lawannya jagoan dari Malaysia. Siap. Mulai. Cuma segitu kemampuan Raja Pedang. Gue bawa dia masuk. Dari luar negeri, Master Muay Thai. Juara selama lebih dari 1 dekade. Para master yang mati di tangannya. Setidaknya ada 100. Gue penasaran berapa jurus. Jagoan lo bisa bertahan lawan dia. Lo sengaja kirim dia untuk mati. Hajar dia, juara. Makin brutal pukulannya, makin gede hadiahnya. Qilin jago main pedang. Dalam pertarungan tangan kosong kayak gini, dia nggak bisa menang. Gue harus menang, meskipun gue nggak bisa. Dia dan gue, tapi ada perjanjian yang ditandatangani. Kalau gue kalah, uang yang gue kasih ke dia, semuanya balik ke gue. Lo nggak tahu malu. Nggak bisa dibilang gitu. Ini aturan pasar gelap. Dan juga aturan klub tarung kita. Gue cuma ikutin aturannya. Jagoan, lo berantem kayak cewek. Hajar dia. Bagus, mantap. Yama, 4 raja. Lo kayaknya sekarat semua. Gue masih berdiri. Istri gue nungguin gue. Cukup. Kirain cukup, lo nggak perlu berantem sekeras ini. Urus urusan lo sendiri, lo saudara gue. Kalau gue nggak jagain lo, siapa lagi? Saudara, pergi sana. Pertandingan ini, gue yang lanjutin. Xiaoyang, bawa dia ke dokter. Yama, ini ngelanggar aturan. Aturan dibuat untuk dilanggar. Lagian, nggak ada aturan yang ngelarang seseorang ngambil alih pertandingan. Sampah kayak gini bisa diseret keluar. Sampah nggak guna. Bawa dia keluar, angkut dia dari sini, buang dia ke sungai buat pakan ikan. Masih ada lagi. Kalau nggak, gue bawa anak buah gue pergi. Pergi. Gue bilang, dia nggak kemana-mana. Dia boleh pergi. Setelah dia menang kejuaraan, baru gue biarin dia pergi. Gue tahu apa yang lo mau. Lo mau tanah di Shangyang itu. Yama, lo orang yang ngerti. Gue nggak mau banyak-banyak. Kalau Yama ngelepasin tanah itu, dia bisa bawa dia pergi. Baiklah, bos. Saya punya rencana sendiri. Baiklah. Nggak bisa. Ayah, kok bisa? Biarin mereka pergi gitu aja. Apa keluarga di kita? Nggak malu? Lo mau mulai perseteruan berdarah? Ikan boleh mati, tapi jaring nggak akan robek. Mau kita lepasin dia sekarang? Baiklah, tapi lo harus setuju sama satu syarat. Syarat apa? Biarin cewek lo nginep semalam sama gue. Anggap aja itu permintaan maaf Yama ke gue.
Gue setuju sama usul anak gue. Mina istri gue. Lo cari mati. Apa? Mau macem-macem? Gue kasih tahu ya, ini wilayah kita. Banyak jagoan di sini. Coba aja. Gue hajar dia. Siapa berani sentuh saudara gue? Yama. Lo melanggar aturan arena. Terus kenapa? Cukup. Kalimat ini juga gue terjemahkan kata per kata. Gue balikin ke elo. Yama. Kau tak bisa mengalahkanku. Masih ada waktu. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Ayah. Dilepaskan begitu saja. Jangan biarkan mereka pergi. Apa kita harus menahan mereka untuk makan malam? Yama. Pertarungan kita baru saja dimulai. Bu. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mau bagaimana lagi? Cepat bawa dia. Kituanmu datang. Kalau kita terlambat, keluarga Song kita tamat. Untung kau datang tepat waktu. Lukanya tidak terinfeksi. Kau harus istirahat total beberapa hari ini. Terima kasih. Sudah selarut ini, kenapa? Istriku belum menghubungiku juga. Sayang. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Vipir, cari tahu alamat IP istriku. Cepat. Villa keluarga Tang. Kenapa istriku ada di sana? Gawat. Rumah pribadi, dilarang masuk. Minggir. Siapapun yang berani membuat masalah di properti keluargaku, cari mati. Bu, iya. Ternyata kau narapidana. Di mana Jai? Bocah kurang ajar. Kau berani bikin onar di rumahku. Ayo, tangkap dia. Ku bilang sekali lagi. Di mana Jai? Dasar sampah. Berani-beraninya kau mengganggu kesenanganku. Tuanmu datang. Maaf sekali. Sampah ini, dia terlalu jago berkelahi. Ya, sebanyak ini. Tidak bisa melawannya. Nah, tak kusangka. Kau, petarung terlatih. Pantas saja, keluar dari penjara. Dasar sampah. Di mana istriku? Istrimu? Istrimu ada di ranjangku. Tuanmu datang. Tuanmu datang? Apa kau baik-baik saja? Sialan, tangkap dia. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Kubilang ya, aku kenal Wu Xiaoyang dari Aula Yama. Jika kau berani menyentuhku, kau tak akan lolos. Bahkan jika itu Wang Yan, lebih baik kau pikirkan lagi. Wu Xiaoyang, ya? Hubungi dia. Suruh dia menemuiku. Saudara Wu, adikmu dihajar. Cepat kemari. Apa? Kau sudah dalam perjalanan? Bagus. Wang Yan, dengar itu, Tuan Muda Wu sudah dalam perjalanan. Saat dia tiba, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Begitukah? Begitu? Saudara Wu. Akhirnya kau datang. Saudara Wu. Beraninya kau menyentuh istri Yama. Istri Yama. Mungkinkah dia Yama? Tidak, aku pasti sedang bermimpi. Ini seseorang, tangkap Tang Hai dan tahan dia. Tuan Wu, pasti ada kesalahpahaman. Tuan Wu, diam. Saudara, apa yang harus kita lakukan padanya? Kebiri dia. Yama, Yama, aku salah. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tak mau jadi Kasim. Aku akan jadi sapi atau kudamu. Yama.
Saudara, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Wang Yan, maafkan aku. Kami salah, Wang Yan. Tolong, maafkan kami. Wang Yan. Aku melakukannya, demi keluarga Song. Kumohon, mengingat kita, keluarga. Lepaskan kami. Keluarga, saat kau mencelakai Jiayi demi keuntunganmu sendiri, kau tak bilang. Kenapa kau tak bilang saat itu? Satu keluarga, ini. Buat mereka, berlutut di sini. Saat Jiayi bangun, biarkan dia mengurus mereka. Baik, saudara. Wang Yan. Jiayi. Tang Hai terkutuk itu. Dia memberi istriku afrodisia. Wang Yan. Di mana aku? Ini villa keluarga Tang. Villa keluarga Tang. Wang Yan, kita harus pergi sekarang. Jika Tang Hai menemukan kita, kita takkan selamat. Jangan khawatir. Ada apa ini? Halo, Nyonya. Wu Xiaoyang. Kau juga datang ke Yancheng? Sayang. Saudara baikku, Wu Xiaoyang, yang menyelamatkan kita. Kau harus berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Wu. Sama-sama, Nyonya. Itu tugasku. Ngomong-ngomong, Nyonya, bagaimana kau akan mengurus mereka? Jiayi, aku ibumu. Mengingat kita, keluarga. Tolong lepaskan aku. Jiayi. Betul, kita keluarga. Ibu, justru karena kita keluarga. Lah aku datang jauh-jauh menemuimu. Tapi kau, tega kau melakukan ini padaku. Tapi, aku melakukannya demi keluarga Song. Apa kau benar-benar melakukannya untuk keluarga Song? Atau untuk dirimu sendiri? Kalian tahu jawabannya di dalam hati kalian. Lepaskan mereka. Ini. Biarkan mereka pergi. Istriku, kau pergi ke mobil dan tunggu aku. Aku masih ada urusan yang harus dibicarakan dengan Wu Xiaoyang. Xiaoyang, segera beritahu semua keluarga di Yancheng bahwa mulai hari ini mereka harus mengincar keluarga Tang. Aku ingin membuat hidup keluarga Tang seperti di neraka. Lalu kirim teman sekelas istriku sebuah undangan. Aku ingin mengundang mereka ke acara ulang tahun pernikahan Jiayi dan aku yang ketiga. Baik, kakak. Suamiku, kita sedang apa di sini? Sayang, kau lupa ya? Besok adalah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Aku sudah menyiapkan pesta besar untukmu. Jangan bilang, kau berencana memakai ini untuk bertemu teman-teman lamamu? Aku lupa. Suamiku, gaun ini bagus, kan? Bagus. Tapi, aku lebih suka yang putih ini. Ini, yang ini terlalu mahal. Tidak mahal, selama kau suka. Berapapun, harganya tidak masalah. Bagus, kan? Nona, gaun ini sangat cocok untuk Anda. Seolah-olah dibuat khusus untuk Anda. Benarkah? Kalau begitu bungkus untukku. Baik, tunggu. Gaun ini, aku yang beli. Wen-Wen. Jangan panggil aku Wen-Wen. Kita tidak sedekat itu. Wen-Wen, kau bicara apa sih? Kita kan sahabat sejak kuliah. Mana mungkin kita tak dekat? Dulu begitu. Sekarang kita berbeda dunia. Apa kau pikir? Kau pantas jadi temanku? Wen-Wen, jadi ini primadona kampus yang kalian bicarakan. Cantik sekali. Sayang sekali. Dia bersama pria biasa saja. Bukankah itu karena seleranya buruk? Dulu banyak pria kaya yang mengejarnya.
Sayang sekali. Dia memilih bersama pria tak berguna sepertinya. Sudah cukup. Aku harus menghadiri pesta Yama besok. Aku tak bisa membiarkan ini merusak suasana hatiku. Winun benar. Pelayan, kami ambil gaun ini. Kami akan membelinya. Ini kartuku. Maaf, Tuan. Saldo di rekening ini tidak cukup. Apa? Bagaimana mungkin? Tuan Muda Liu punya setidaknya 10 juta di rekeningnya. Bagaimana bisa saldonya tidak cukup? Permisi, Nona. Gaun ini harganya 20 juta. 20 juta? Tidak mungkin. Kenapa tidak merampok ban saja? Nona, tolong jaga bicaramu. Ini harta karun toko kami. Gaun ini dibuat khusus oleh para maestro internasional. Permata terbaik saja. Beratnya lebih dari 100 pon. Wen, ini cuma gaun. Kita tidak mampu membelinya. Apa kau sungguh berpikir mereka mampu membelinya? Jiai, kalau kamu sangat menyukai gaun ini, minta pacarmu yang belikan. Sayang, sudahlah, lupakan saja. Asalkan kamu suka, lupakan 20 juta, bahkan 200 juta pun akan kubelikan untukmu. Sombong sekali. Cuma petani kampungan mau beli barang semewah ini. Mimpi di siang bolong. Pelayan, gesek kartunya. Ada apa? Uangnya kurang. Sudah kubilang, anak ini cuma pamer. Tuan, gaun ini milik Anda. Sobat, jangan macam-macam. Bagaimana kalau kau biarkan aku yang punya gaun ini membiarkanmu? Kau pikir kau siapa? Nah, jangan kurang ajar. Sebaiknya kau tanya-tanya dulu tentang kekuasaan keluarga Liu di daerah ini. Pergi. Kau cari masalah. Halo, Tuan Tian. Ada yang pamer. Di wilayah kita, bawa banyak orang ke sini. Sekarang, segera, saat ini juga. Kau mati. Song Jiai, cepat, serahkan barangnya. Kalau tidak, saat anak buah Tuan Muda Liu datang, kau tamat. Wen, kau keterlaluan. Dulu kau tidak begini. Kau bilang itu dulu. Sekarang kita berbeda. Sekarang, aku wanita Tuan Muda Liu. Wanita seperti dia, mata duitan. Sudah banyak kulihat. Kau, Wen, jangan buang napas untuk orang yang sebentar lagi mati ini. Jangan marah. Tuan Muda Liu benar. Tunggu saja. Sebentar lagi, kau akan mendapatkan balasannya. Aku tunggu. Jiai, saat perkelahian mulai, kau keluar duluan. No, aku ingin tetap bersamamu. Jangan keras kepala, pikirkan bayi di perutmu. Tapi, kenapa tidak telepon Wu Xiaoyang? Nah, kau mau telepon siapa sekarang? Percuma saja. Tunggu saja ajalmu. Siapa yang membuat Tuan Muda Liu kita marah? Tuan Tian. Dia. Anak ini. Ya, dia. Dia sengaja melawan kita dan bahkan merampokku. Gaun ini jelas-jelas sudah kita bayar. Kau kenal aku? Kau bercanda. Tuan Wu mengirim fotomu ke semua orang penting di kota ini. Kalau aku tidak mengenalmu, lalu apa aku? Buta?
Bukan Tuan Tian. Apa yang kau bicarakan? Bajingan ini cuma petani. Kenapa kau sopan padanya? Apa dia? Apa kau tahu siapa dia? Siapa? Tuan Muda Liu, dia memukulku. Tuan Tian, apa kau gila? Kau berani memukul wanitaku? Aku tidak hanya akan memukulnya, aku juga akan menghajarmu. Apa kau gila? Berani-beraninya kau memukulku? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh ayahku meratakan sarang judi bawah tanah ini. Gila lu, ya? Kau tahu siapa dia? Siapa dia? Aku tak peduli siapa dia. Bocah sialan, kau benar-benar buta. Bagaimana mungkin Tuan Besar Hal Liu melahirkan orang sepertimu? Dia adalah Tuan Tian. Lupakan saja, bos. Bocah ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Bocah ini pendendam. Jika dia ingin balas dendam, biarkan saja. Aku, Wang Yan, telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, dan aku tak pernah takut pada siapapun. Ya, istriku, ayo pergi. Ayo pergi. Tuan Muda Liu, kau membiarkan mereka pergi begitu saja. Haruskah aku mengundang mereka makan malam? Jangan khawatir. Sepertinya mereka juga menghadiri pesta Yama. Besok kita akan punya banyak kesempatan. Nona cantik. Halo, bolehkah aku bertanya, apakah kau juga di sini untuk perjamuan malam ini? Ya, kalau begitu, bolehkah aku mendapat kehormatan untuk minum bersamamu? Maaf, aku bersama seseorang. Maksudmu dia pelayan. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kau terus memanggilnya pelayan. Mata mana yang melihatku sebagai pelayan? Ku bilang kau pelayan, ya kau pelayan. Istriku, kau sungguh mempesona hari ini. Berdiri di sampingmu, aku memang terlihat sedikit seperti pelayan. Istriku, kalian berdua suami istri? Betul, Tuan. Jika tidak ada urusan lagi, silakan minggir. Tunggu, aku sungguh ragu kalian berdua. Tamu perjamuan ini. Aku tak bisa membiarkan kalian masuk. Kau ini pelawak, ya. Aku yang mengadakan perjamuan ini, dan kau tak akan membiarkan tuan rumah masuk. Maksudmu, kaulah Yama. Betapa mustahilnya. Nah, kalau kau cari alasan, setidaknya cari yang bagus untuk masuk, alasan untuk masuk. Siapa di perjamuan ini yang bukan tokoh terkemuka? Kau pikir kau bisa menyelinap masuk dengan taktik murahan ini? Kau berhayal, hanya angan-angan kosong. Kau akan membiarkan kami masuk atau tidak? Aku tidak akan. Biar ku bilang, kau tak pantas bahkan untuk memandang wanita Wang Yan. Tuan Muda Yang, cepat bebaskan Tuan Muda Yang. Jika kau berani maju selangkah lagi, aku akan lumpuhkan dia. Siapa yang berani menyentuh anakku? Tuan Yang, kami adalah tamu utama. Perjamuan ini ada kesalahpahaman yang menyebabkan putramu dipukul. Ayah, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya mengamuk. Seharusnya marah, itu sebabnya mereka menyerangku. Kau harus dihukum hari ini. Tapi mengingat, hari ini adalah perayaan Yama. Aku tak ingin ada masalah lagi. Tunjukkan undangan kalian. Dan aku akan membiarkan kalian lewat. Ayah. Tuan Yang, silakan lihat. Jadi, ini keluarga Song. Lepaskan anakku. Silakan masuk. Terima kasih, Tuan Yang. Suami, biarkan mereka pergi. Maaf. Tapi undangan di tangan mereka. Palsu. Apa maksudmu? Paman Yang, Anda tidak tahu. Tapi aku kenal mereka berdua. Dia teman sekelasku di universitas. Meskipun dia nona keluarga Song, 3 tahun lalu, dia kawin lari dengan petani di sampingnya ini. Jadi, dengan status mereka, bagaimana mungkin mereka diizinkan masuk ke pesta seperti ini? Apalagi, semua orang yang menghadiri pesta ini adalah tokoh Yanceng yang bernilai lebih dari 100 juta. Tapi keluarga Song, kantong mereka mungkin bahkan tidak sampai 10 juta, kan? Pesta ini hanyalah sebuah perayaan, bukan pelelangan. Kenapa kau masih menyombongkan diri? Wen Huin, jangan bersikap tak masuk akal.
Ini bukan bersikap tak masuk akal. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku takut nanti, setelah kau masuk, kau akan mempermalukan dirimu sendiri. Kurasa yang akan malu adalah kau. Nah, jika kamu tahu, pergi dari sini sekarang. Pergi. Jangan tunggu sampai kau menyinggung Raja Neraka. Kau tak akan sanggup menyinggungnya. Kau benar-benar menggelikan. Protagonis pesta ini. Jelas aku. Dan kau tidak akan membiarkanku masuk? Apa maksudmu? Maksudmu, kaulah Yama. Yang sebenarnya. Ayah, kau lihat itu? Dia orang gila. Jika kau membiarkannya masuk ke pesta kita, bukankah ini akan jadi kacau? Seseorang, usir mereka berdua dari sini. Usir mereka. Paman Yang. Kami mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak percaya, undangan di tanganku ini. Asli, kan? Undangan di tanganmu. Palsu. Kau masih berpura-pura. Win-win. Heo, istriku, ini semua salahku. Aku tahu, aku seharusnya tidak membiarkan siapapun memberikan undangan kepada orang seperti ini. Jadi maksudmu, undangan yang susah payah kudapatkan, ini diberikan kepadaku olehmu? Bocah, kau benar-benar mengira kau, Yama. Bocah ini tidak hanya bermasalah dengan karakternya, tapi juga dengan otaknya. Pesta akan segera dimulai. Minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku ingin lihat bagaimana kau akan bersikap kasar kepada kami. Seseorang, tangkap dia. Wang Yan. Kau cari mati. Hari ini, raja ini akan membunuhmu. Tuan Muda Liu, selamatkan aku. Beraninya kau. Ini pesta Yama. Beraninya kau. Dia benar-benar berani membunuh seseorang di pesta. Jia Yi, aku salah. Tolong katakan padanya untuk mengampuniku. Jia Yi, aku benar-benar salah. Suami, lepaskan saja. Lepaskan dia. Benar. Lepaskan aku. Aku benar-benar tidak akan berani melakukannya lagi. Ampuni aku. Seseorang. Seret dia keluar sini. Tuan Wu, Anda datang tepat waktu. Bocah ini tidak hanya membunuh seseorang di depan umum, dia juga berani. Dia bahkan berani menyamar sebagai Yama. Tak bisa dimaafkan. Betul, Tuan Wu. Kau harus melindungiku. Itu dia. Dia baru saja membunuh Tuan Muda Liu. Dia harus membayar nyawa Tuan Muda Liu. Cari mati. Nyawa siapa yang kau minta? Apakah kau sudah bertemu Nyonya Yama? Sudah kubilang. Aku tidak salah. Dia adalah Yama. Ini tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Nyonya. Luka di wajahmu. Siapa yang melakukan ini? Beraninya. Siapa yang berani menyentuh nyonyaku? Maju ke depan. Aku salah. Kau berani menyentuh nyonyaku? Seseorang. Seret dia keluar dan beri makan ikan. Tunggu. Lempar dia ke jalan. Hari ini adalah hari pernikahan Jia Yi dan aku. Hari yang bahagia. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Bawa dia pergi. Yama, aku buta. Aku baru saja menyinggung kau dan nyonyamu. Tolong ampuni hidupku. Bajingan. Berani-beraninya kau menginginkan nyonyaku. Turun dan minta maaf. Tuan Yama. Tolong ampuni aku. Sayang, biarkan saja. Ayo masuk. Malam ini, aku akan menjadikanmu pusat perhatian. Aku baru saja mendengar Winwon bilang, kalau ada teman lama di sini menyelinap ke aula perjamuan. Awalnya, aku tidak percaya. Tapi aku tak menyangka. Itu benar. Wang Li, dengan mata. Mana kau melihat kami menyelinap masuk? Wang Yan, jangan kira kami tidak tahu. Kau cuma montir mobil rendahan.
Bagaimana mungkin? Kau mendapat undangan. Semua orang tahu sekarang kalau kau, Song Jiayi, menikahi montir mobil rendahan. Keluarga Song sudah mengusirmu sejak lama. Kau, Song Jiayi, hanyalah seorang gelandangan. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menghina Nona Song. Paman Tang, ayahku adalah teman baikmu. Bagaimana kau bisa memukulku? Memukulmu itu sudah keringanan. Jika kau membuat Nona Song marah, keluargamu, Xiao, akan hancur. Tuan Wang, ini semua salahku karena gagal mendidik anakku dengan benar. Aku mohon, ampuni aku dan keluarga Tang. Keluarga Tang kami, sungguh, tidak tahan lagi. Ada apa? Aku dengar kabar hari ini. Kalau keluarga Tang membuat marah orang penting dan sedang diincar oleh semua keluarga di Yancheng. Mungkinkah itu benar? Bangun. Tuan Wang, kumohon satu kata saja. Ampuni keluarga Tang kami. Aku akan jadi sapi atau kudamu. Jangan paksa aku. Tuan Wang, jika kau berbuat salah, kau harus menerima hukumannya. Aku tidak membasmi keluarga Tangmu. Itu sudah dianggap kebaikan hati yang sebesar-besarnya. Apa? Dia adalah Raja Yama. Habislah sudah. Aku baru saja mengutuknya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan istriku dan aku yang ketiga. Dalam 3 tahun ini, kami telah menangis. Dan kami telah lelah. Tapi istriku selalu berada di sisiku. Di sini. Aku ingin berterima kasih kepada istriku atas semua tahun kebersamaan ini. Selama bertahun-tahun ini, kerja keras untukku. Dalam hidup ini, aku akan memberinya semua kebahagiaan terbaik untuknya. Sekarang, aku ingin mengumumkan sesuatu di depan semua orang. Istriku, aku mencintaimu. Suamiku, aku juga mencintaimu. Ciumlah. Ada apa? Tadinya aku pikir bahwa kepulanganku kali ini akan membuat keluargaku menerimamu. Tapi sekarang sepertinya. Jangan khawatir. Setelah sekian lama bersama, kupikir mereka telah sepenuhnya menerimaku. Besok, aku akan kembali bersamamu. Tidak, tunggu sampai aku membereskan urusanku. Lalu, aku akan memberitahumu. Baiklah. Xiaoyang, kakak. Di mana Jiayi? Kakak, Nyonya pergi pagi-pagi sekali agar kau bisa istirahat dengan baik. Nyonya menyuruhku untuk tidak mengganggumu. Apakah ada yang bersamanya? Aku tidak mau kejadian seperti yang terakhir terulang lagi. Jangan khawatir, Kak. Aku menyuruh tuanmu mengantar Nyonya ke sana. Bagus. Bagaimana keadaan di Haicheng? Sekarang semua kekuatan di Haicheng, besar atau kecil, menghormati istana Yamakita. Dan tanah yang kita beli sebelumnya telah menyelesaikan pembiayaan triliunan dolar. Setelah pembangunannya berhasil, Kak, kekayaan bersihmu pasti akan melonjak ke nomor 1 di negara ini. Kerja bagus. Ada satu hal lagi. Apa? Kau sedang dibuntuti oleh 3 mobil. Tuanmu, ada apa? Nyonya, kita sedang diikuti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nyonya, jangan khawatir. Selama aku masih hidup, tuanmu tidak akan ada yang menyakitimu. Berpegangan erat, Nyonya. Kakak ipar, pergilah. Aku akan menahan mereka. Bagaimana denganmu? Pergi, tidak ada waktu. Kejar mereka. Jika kalian ingin menangkap kakak iparku, kalian harus melangkahi mayatku. Berani-beraninya kau menyentuh kakakku. Kau masih terlalu hijau. Tuanmu, di mana kakak iparku? Raja Yama. Aku membiarkan kakak ipar pergi lebih dulu. Kau, cepat, kakak ipar. Kalian, urus mereka. Aku akan pergi menyelamatkan Jiayi. Baik.
Istriku. Ini tas istriku. Yinglong. Kakak. Di mana kakak ipar? Lihat sendiri. Itu Yinglong, bukankah dia dikalahkan dan dilempar ke laut olehmu? Bagaimana dia bisa kembali? Yinglong adalah orang yang pendendam. Aku membunuh adiknya dulu. Bayu, dia di sini kali ini. Pasti untuk balas dendam. Tapi kau sekarang penuh luka. Jika kau terburu-buru masuk, itu akan sangat berbahaya. Benar, Kak, kami akan pergi bersamamu. Tidak. Yinglong kejam. Jika dia menemukanmu, dia pasti akan melakukan sesuatu untuk menyakiti Jiayi. Kali ini, aku akan pergi sendiri. Yinglong. Yinglong, kau keluar. Yama, aku tidak tahu. Apakah harus mengagumi keberanianmu atau kesetiaanmu? Rasa keadilanmu. Omong kosong. Di mana istriku? Jiayi. Apa maumu? Kau tanya apa mauku? Lihat tanganku ini. Dulu, dilukai olehmu dan dibuang ke air, makanya jadi begini. Aku tak bisa tidur di malam hari. Saat kupejamkan mata, yang kulihat hanyalah wajahmu yang penuh kebencian. Istri dan anak itu pantangan. Kau tak seharusnya pakai istriku untuk mengancamku. Aku memang memakainya untuk mengancam dirimu. Terus kenapa? Aku ingin kau merasakan tatapan dingin yang selama ini kurasakan. Lepaskan dia. Aku bisa mengembalikan tanganku padamu. Kau tak pantas menawarku apapun. Katakan, apa yang kau inginkan? Yinglong, jika kau berani sentuh istriku, kubunuh kau. Aku takut sekali. Baiklah, hari ini, jika kau bisa bunuh semua anak buahku, kubiarkan kau membawanya. Kau tak tahu malu. Apa kau punya waktu untuk memakiku? Atau kau harusnya pikirkan bagaimana caranya mengambil mayat istrimu? Mayat istrimu? Bunuh! Jiayi! Bunuh! Giliranmu. Bisakah kau membunuhku? Selain itu, istri, kau baik-baik saja. Awas, istriku. Darah yang lezat. Yinglong, kau cari mati. Gila, kau benar-benar gila. Benar, aku memang gila. Orang gila yang menginginkan nyawamu. Tak disangka,
Aku akan kalah darimu. Istriku. Tahan. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku tak boleh tumbang. Aku harus menyelamatkanmu. Saudaraku. Dokter, bagaimana keadaan suamiku? Pasien kehilangan banyak darah, dan organ-organnya juga mengalami kerusakan. Bisakah dia bangun? Tergantung takdir. Adik ipar, kau harus jaga dirimu sendiri. Aku percaya kakakku, diberkati keberuntungan, pasti akan bangun. Betul. Kakakku pernah alami luka serius seperti ini sebelumnya. Kali ini, dia pasti bangun. Terima kasih. Kalian semua keluar dulu. Aku ingin menemaninya sebentar. Baiklah. Wang Yan. Pembohong. Bukankah kau berjanji untuk menjadikanku wanita paling bahagia di dunia? Kenapa kau tak menepati janjimu? Suamiku, bukankah kau bilang kau akan mengajakku dan bayi kita berlibur? Aku dan bayi sedang menunggumu. Bangun. Suamiku. Suamiku. Kau sudah bangun. Ayo sarapan.